Bapak Ibu semua, Shalom. Sekali lagi Shalom. Buat kita semua yang ada di tempat ini ataupun buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara virtual online di rumah. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita, Tuhan berikan kita kesempatan, anugerah, bahkan kasih kebaikannya sehingga kita boleh melewati melalui tahun 2021 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini adalah hari Minggu pertama ya di bulan Januari tahun yang baru. Mari kita mau mengawali hati kita pada pagi hari ini. Kita memberikan waktu kita secara khusus untuk kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sejenak. Mari kita bersatu dulu sejenak 60 detik, 1 menit di hadirat Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik. Amin. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih atas hari-hari, waktu-waktu, bahkan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun 2021 yang kami lewati. Tuhan yang mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan ku bawa hidupku. Ada pujian dari awal. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku sama-sama angkat tangan beri Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar adil-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Dekat padamu
kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin Tuhan. Kami naikkan mazmur bagimu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya.
perantaranya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagimu, melindunginya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Kebaiknya dengan hati perantaranya, dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagimu, melindunginya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkenan kesudahan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sambung pujian kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari tangan kasih jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya nggak ngerti ya bagaimana setiap kita menginterpretasikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita ya. Bebas-bebas saja, tapi kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin.
dari awal. Kasih jempol buat Tuhan. Gak susah ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu ada rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari demi hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kasih jempol buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin lelah, tolong diri, Bapak. Kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah makanan bagi kehidupan rohani kita, untuk iman kita boleh bertumbuh di dalam firman kita lebih dan lebih lagi. Silakan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha besar, Bapa yang pencipta langit dan bumi ini. Tapi Bapa yang begitu mengasihi kami manusia, yang sesungguhnya kami tidak mengerti sampai hari ini, mengapa Engkau begitu mengasihi hidup kami. Mengapa Engkau begitu mengasihi umat manusia kami semua. Engkau mengutus putramu yang tunggal, agar kami didamaikan dari dosa-dosa kami. Bapa, terima kasih buat semua kebaikan, buat semua kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan hari ini kami dengan yakin ketika melihat matahari terbit di pagi hari, menandakan bahwa kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih-Mu bahkan selalu baru setiap pagi. Termasuk di pagi hari ini kami akan mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah ya Bapa hari ini bagi setiap kami. Kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan firman-Mu dalam hidup kami. Bahkan ajar kami untuk bisa berkata dan melakukannya bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kebenaran dari Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu hati kami terbuka bagi-Mu ya Bapa. Hidup kami terbuka bagi-Mu, berbicaralah kepada kami di hari minggu pertama di bulan Januari 2022 ini. Biarlah Engkau penuhi hati kami dengan semua kebenaran, dengan semua firman-Mu dalam hidup kami. Bapa, pakailah hamba-Mu yang telah Engkau utus ke tengah-tengah ibadah hari ini. Sesungguhnya hamba-Mu ini adalah hamba yang tidak berguna, tetapi akan menjadi berguna kalau Tuhan yang memakainya. Bahkan Tuhan, kami semua diberikan pengurapan yang sama, sehingga kami semua mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru 2022 bagi Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan tetap beserta dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Kalau itu sudah menjadi sebuah keyakinan dalam hidup kita, maka tidak ada lagi yang kurang dalam kehidupan ini. Sebab Allah beserta dengan kita. Haleluya. Pada hari ini kita masuk ke dalam sebuah tema fokus tahun 2022 bersama dengan gereja pusat kita di GBI Rawamangun, yaitu bertahan di dalam tujuan Allah. Ya. Jadi tema selama 1 tahun ini adalah bertahan di dalam tujuan Allah. Lalu pada minggu pertama ini kita memiliki subtema, yaitu semua berawal dari Allah. Oh iya, sebelum saya lebih lanjut, saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, ya, yang beribadah di Google Meet. Juga saya mengucapkan selamat tahun baru, ya, dan hal yang indah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Haleluya. Semua berawal dari Allah. Mari kita membaca 3 ayat yang terdapat di dalam Kolose pasal yang pertama.
Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15, 16, dan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal pertama, ayat ke-15, 16, dan ayat yang ke-17. Ya. Ayat 15 berbunyi demikian, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saudara, yang dimaksudkan Dia, Ia, gambar Allah, adalah berbicara mengenai Kristus yang sulung di antara banyak saudara, dan kita adalah saudara-saudara daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan itu akan suatu hari menjadi raja yang kelihatan di langit yang baru, di bumi yang baru. Suatu hari Kristus akan memerintah. Tahta kerajaannya akan memerintah, bukan hanya dunia. Sebab dunia akan hancur suatu hari nanti, menjadi lautan api. Akan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Kerajaan Allah yang kekal, yang kata kitab Wahyu, yang turun dari tahta Allah, kerajaan surga itu. Dan Kristus suatu hari akan memerintah menjadi raja bagi alam semesta, bagi surga. Ya. Saudara, Kristus itu adalah sesuatu yang kelihatan, kata Alkitab. Dia adalah sesuatu yang nampak. Dan dia adalah anak Allah, anak Bapa, putra Bapa di surga. Sesungguhnya siapa Allah kita? Ya, karena di sini temanya berkata semua berawal dari Allah. Siapa Allah kita? Allah kita adalah Bapa dari segala roh, Bapa di surga yang tidak terlihat. Dia adalah Allah yang esa, Allah kita, saudara. Dan saya berharap saudara tidak menjadi bingung. Ya. Sebaliknya ketika mendengar kebenaran ini, kita semakin mantap. Jadi Bapa di surga adalah Allah kita. Bapa segala roh di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Dan dia mempunyai putra, yaitu Tuhan Yesus, yang diutusnya ke dunia ini. Gambar Allah, gambar Bapa yang tidak kelihatan. Yang kelihatan maksud saya. Sebab kita tidak bisa melihat Bapa di surga. Suatu hari kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dia adalah gambar Allah yang kelihatan, yang suatu hari, bahkan sudah sejak dia dimuliakan, disalib, dia sudah diangkat menjadi Tuhan kita. Dan suatu hari pemerintahannya yang kekal, yang tidak akan bergoncang, yang tidak akan pernah berkesudahan, itu akan hadir di dalam kehidupan manusia di surga nanti. Nah saudara, kita tidak dibingungkan dengan punya Allah satu, Allah dua, Allah tiga.
Kita punya istilah yang namanya Tritunggal. Tritunggal ini adalah sebuah kesatuan, kelembagaan. Sudah sejak dari zaman perjanjian lama. Mari coba kita melihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-4. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saudara, kata Esa ini itu bukan tunggal. Kalau kita menyelidiki, mempelajari lebih dalam, kata Esa ini adalah sebuah kesatuan, ya, united, sebuah kesatuan. Sudah sejak dari zaman perjanjian lama, Allah dikenal dengan sebuah kesatuan, sebuah kelembagaan. Beda dengan kata yakit. Jadi dalam bahasa Ibrani, kata satu itu ada dua paling tidak. Yang pertama adalah yakit, yaitu tunggal. Dan yang kedua adalah ehad. Nah, ini dipakai kata ehad. Ehad ini adalah sebuah kesatuan. Ya. Kesatuan. Ada Allah Bapa mengutus putranya, Yesus Kristus. Dan rohnya, roh Bapa diutus kepada kita. Jadi sebuah kesatuan dalam sebuah kelembagaan kealahan. Bapa kita sesungguhnya siapa? Allah kita sesungguhnya Bapa di surga yang tidak terlihat. Bapa yang tidak terlihat. Tetapi dia mengutus putranya menjadi gambarnya yang terlihat. Dalam Kolose tadi ayat yang pertama ayat yang ke-15 dikatakan bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya menggambarkan Allah yang tidak kelihatan, dan suatu hari Yesus yang sudah pernah hidup di dunia ini dan naik ke surga, dia akan menjemput kita umatnya. Dan dia adalah gambar Allah yang terlihat, yang akan memerintah menjadi raja di atas segala raja. Jadi ini kurang lebih penjelasan secara sederhana mengenai Allah Tritunggal. Ya. Jadi saudara jangan bingung mengenai Allah Tritunggal. Allah kita adalah Allah yang esa, sebuah kesatuan. Allah Bapa, pencipta dari segalanya. Dan dia punya anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan rohnya adalah roh Bapa yang diutus untuk menyertai kita selama kita ada di dunia ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dan semua berawal dari Allah Bapa. Allah Bapa memiliki sebuah tujuan yang sebenarnya tidak bisa kita mengerti sampai hari ini. Mengapa kita ini begitu dikasihinya? Mengapa Allah Bapa begitu mengasihi orang-orang seperti kita yang sebenarnya tidak layak, tidak berkenan di hadapannya. Ya. Kalau ditimbang lebih banyak pelanggaran atau kebaikan kita, bukan hanya berimbang, saudara. Pasti akan jomplang. Pelanggaran kita begitu tinggi, kebaikan kita begitu sedikit sekali. Tapi Bapa itu punya sebuah inisiatif. Dia begitu mengasihi umat ciptaannya. Orang-orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Yaitu kita semua. Dan orang-orang berdosa ini mau diselamatkannya melalui apa? Melalui karya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ia mengutus anaknya yang tunggal. Dikatakan Tuhan Yesus adalah lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakannya. Saudara,
Karena Tuhan Yesus itu taat sampai mati di kayu salib. Karena ia telah mengosongkan dirinya, kata Alkitab, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Maka Allah Bapa mengaruniakan kepada Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Dan oleh karena kesetiaan, oleh karena ketaatan, oleh karena ketundukannya kepada Bapa di surga, maka Tuhan itu dimuliakan dan menjadi Tuhan kita. Dan dia suatu hari akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan mendirikan sebuah kerajaan yang tidak akan pernah tergoncangkan. Percayalah saudara, ini kebenaran yang harusnya menggetarkan jiwa kita. Saya mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan di dunia ini. Ya. Dari kerajaan Asyur, secara khusus di Alkitab kita. Kerajaan itu, Asyur itu kerajaan yang megah sekali, besar. Dan orang pikir tidak akan bisa mengalahkan kerajaan ini. Setelah Israel zaman Daud hancur, zaman Daud adalah zaman keemasan. Setelah Daud hancur dan akhirnya Israel utara ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Lalu muncul lagi kerajaan yang kedua, kerajaan Babilonia. Kita tahu raja yang terkenal Nebukadnezar. Itu yang menaklukkan kerajaan Israel Selatan, keturunan Daud. Tapi hancur juga, saudara. Lalu muncul kerajaan yang baru, kerajaan Yunani. Itu kerajaan yang hampir sampai ke Asia, sampai ke India. Bayangkan saudara, dari Eropa, dia mengekspansi hampir sampai ke India. Satu rajanya yang bernama The Great Alexander Agung. Tapi mati muda, akhirnya pecah kerajaan itu. Muncul lagi kerajaan yang baru yang namanya kerajaan Romawi. Itulah di mana zaman Tuhan Yesus disalibkan. Juga kerajaan yang begitu megah, sebenarnya dari orang-orang desa yang berkumpul, bersatu, lalu dia bangun sebuah kerajaan, taklukkan wilayah, taklukkan lagi yang lain. Muncullah kerajaan Roma. Dan hari ini sudah kita tidak mendengar lagi. Semua kerajaan di dunia ini akan hancur suatu hari nanti. Dan bukan suatu hari nanti, sudah sejarah membuktikan tidak ada yang bertahan. Tapi ada kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Kerajaan yang akan kita terima suatu hari di mana Yesus sebagai raja. Kenapa Yesus sebagai raja? Karena dia telah taat sampai mati di kayu salib. Filipi 2, kita lihat Filipi 2 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan ayat ini, mulai dari ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oleh karena ini saudara, itulah sebabnya ayat yang ke-9. Allah sangat meninggikan, Allah Bapa meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, yang di bumi, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Di langit, di bumi, di bawah bumi. Alam semesta ini suatu hari akan mengakui akan kebesaran daripada pemerintahan yang tidak akan pernah berakhir sampai selama-lamanya. Yaitu pemerintahan apa?
pemerintahan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Dan segala lidah, suatu hari lidah-lidah yang mengutuk akan kebesaran Yesus Kristus akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa benarlah Dia dalam kemuliaan yang besar yang tidak terhingga. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saya ulang lagi supaya saudara bisa memahami. Allah kita adalah Allah Bapa, Bapa segala roh yang tidak terlihat ini. Dia besar, dia megah, dia hebat. Dan dia menciptakan, dia mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Saudara, kalau hari itu Tuhan Yesus tidak taat, maka akan ada lagi pribadi yang lain. Sebab hampir-hampir Tuhan berkata, ya Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi luar biasa, Tuhan kita, Dia setia sampai mati. Dia melakukan kehendak Bapanya. Dan dia berkata, ya Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara, karena inilah, maka Tuhan, maka Bapa maksud saya, mengangkat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Suatu hari saudara, dunia ini akan berakhir. Dunia ini tidak akan ada lagi. Gedung-gedung bertingkat yang tinggi besar menjulang sampai pencakar langit. Suatu hari akan hancur. Dulu dunia dihancurkan dengan air bah. Tapi nanti di akhir zaman akan ada api yang menghanguskan dunia ini. Kitab Wahyu berkata dunia ini akan menjadi lautan api, lake of fire, danau api sebenarnya. Dunia ini akan hancur. Dan kita yang mengasihi Tuhan, yang menyembah Dia sebagai Raja, kita akan bersama-sama dengan Dia di kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Tepuk tangan saudara untuk kebenaran ini. Saudara dan saya menerima kerajaan ini. Semua berawal dari Allah. Dan Allah punya sebuah rancangan desain yang begitu hebat. Kita ini tidak biasa sebenarnya. Kita ini orang-orang yang benar-benar berharga. Engkau begitu berharga, aku begitu berharga. Sebab engkau dan aku punya sebuah rancangan yang kekal. Tuhan merancangkan hal yang besar, benar-benar luar biasa, benar-benar indah dalam hidup kita. Bukan hanya untuk sukses, bukan hanya untuk banyak uang, bukan hanya untuk berlimpah harta dan materi, dan harusnya itu tidak lagi menjadi fokus hidup kita. Fokus hidup kita adalah asal ada makanan pakaian. Kalau hari ini aku cukup, tidak ada yang kurang. Kalau saudara naik motor, tidak ada merasa kurang. Kalau saudara punya mobil, tidak merasa lebih hebat dari orang yang naik motor atau jalan kaki. Semua akan kita tinggalkan. Tentu saja kita harus berusaha dengan keras. Terus saja kita harus bekerja dengan keras supaya kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Bahkan melalui berkat Tuhan kita bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjaga pekerjaan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Sehingga pekerjaan Tuhan untuk memenangkan jiwa, mendewasakan orang-orang, itu tetap berlangsung dengan efektif. Tetapi tujuan Allah yang begitu besar adalah Dia akan mempermuliakan hidupmu dan hidupku di kerajaannya yang kekal itu. Kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Makanya saudara, Rasul Paulus berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Hari ini kalau saudara hidup, satu hari harusnya menjadi hari yang berharga. 1 bulan
1 tahun. Itu begitu berharga. Apalagi kalau umur kita sudah senja. Ya. Umur kita sudah menua. Kita harus lebih lagi waspada terhadap hidup ini. Tuhan berkata loh saudara, bukan saya. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Setiap hari kita harus mengerjakan, Tuhan apalagi yang harus aku ubah dalam hidupku. Apalagi kebiasaanku, bahkan dosaku harus aku tinggalkan. Kita harus berkata, Tuhan aku mau indah. Sampai tidak bercacat. Beberapa waktu yang lalu saya membaca Alkitab. Ada sebuah kisah di Matius. Bahwa orang diundang untuk masuk ke dalam pesta perjamuan. Kalau saudara ingat kisah itu. Mungkin yang pembaca Alkitab sebelum Gema ini. Di Komsel Petrus 5 mengetahui hal ini. Jadi semua orang diundang masuk ke pesta. Semua. Tapi ada satu orang yang tidak berpakaian pesta. Dan tuan daripada perjamuan itu murka dan marah. Mengikat dan menyerahkan dan membuangnya. Apa maksudnya saudara? Tuhan kejamkah? Tuhan ini kejamkah? Tidak. Ini pesta. Orang harusnya berpakaian pesta. Artinya apa? Kalau kita ketemu Tuhan, kita harus punya satu pakaian yang tidak bercacat, yaitu lenan halus yang putih bersih. Yang tidak ada noda dan cacat. Ini berbicara mengenai bahwa kita harus memperbaiki hidup kita sebelum kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita tidak cukup hanya rajin ke gereja. Puji Tuhan saudara, rajin ke gereja pun sebenarnya sebuah perjuangan yang hebat dan luar biasa. Tidak cukup kita hanya melayani, bahkan jadi pendeta seperti saya tidak cukup. Saudara. Kita harus lebih dari itu, yaitu apa? Tuhan bagaimana Kau mengubah kehidupanku menjadi seperti yang Kau inginkan. Inilah tujuan kita ada di dalam Kristus. Di dalam buku ini, poin pertama adalah tujuan kita ada di dalam Kristus. Jadi saudara, kerajaan Allah yang besar dan agung itu, kerajaan yang kudus itu, orang-orang yang masuk ke dalamnya juga adalah orang-orang yang benar, yang kudus, yang telah meninggalkan dosa, kebiasaan. Selama ada di dunia ini, kita harus berkata dan kita harus belajar untuk menyangkal diri kita. Kita mau diubah menjadi gambaran yang indah. Saudara yang hari ini mungkin ada di antara kita yang disakiti, belajar untuk memberikan pengampunan walaupun itu susah. Belajar untuk berdamai, itu indah di mata Tuhan. Saudara yang hidupnya maaf, mungkin merugikan orang lain. Hidupnya tidak jadi berkat buat hidup orang lain. Hari ini kalau sudah dengar firman Tuhan, kita mau berkata, Tuhan jadikan aku indah. Aku mau tinggalkan. Mulut kita yang suka ngomongin orang, hari ini ketika kita dengar firman Tuhan, kita mau berubah. Tuhan jadikan aku indah. Aku mau berkenan di hadapan-Mu. Aku mau menjadi orang-orang benar, orang-orang kudus Allah berikutnya. Sebab saudara, hanya orang-orang yang mengosongkan dirinya, kata Alkitab. Ayat Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ini juga tidak berlaku hanya bagi Tuhan Yesus saja. Juga berlaku bagi kita semua.
Sebab Tuhan yang sulung. Dia adalah gambar Allah yang telah memberikan contoh bagaimana hidup berkenan kepada Bapa. Dan teladan daripada Tuhan Yesus itu harusnya juga menjadi teladan bagi kita. Yaitu kita mulai menganggap, mengosongkan diri, menaruh, Alkitab berkata dalam ayat yang kelima, kita harus menaruh pikiran, perasaan sama seperti terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Kita harus belajar untuk mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati di kayu salib. Tidak menyerah, bertahan seperti tema kita di tahun ini, bertahan dalam tujuan Allah. Ya, hidup ini pasti sulit, saudara. Pasti sulit. Hidup ini pasti punya penderitaan. Ya. Tapi tetap bertahan sampai akhir. Jangan menyerah. Jangan tinggalkan Tuhan. Kalau engkau tinggalkan Tuhan, maka engkau akan tinggalkan kemuliaan yang tidak pernah ternilai itu. Yang tidak ternilai maksud saya. Dibandingkan dengan kemuliaan di dunia ini. Jadi kalau saudara dan saya mengalami masa-masa sulit, dikecewakan, dikhianati, disakiti, dilupakan, dituduh dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah proses Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Sungguh saudara. Hal-hal begitu, itu harus kita terima dengan syukur sebenarnya. Karena di situ Tuhan mau memproses kita menjadi indah. Kalau kita punya suami, punya istri, punya anak, punya sahabat, punya rekan yang merugikan hidup kita, jangan kita benci terhadap orang ini. Tentu saja Tuhan akan berperkara terhadap orang-orang seperti ini. Tetapi juga kita lihat Tuhan sedang berperkara terhadap kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi indah. Saudara, kalau seorang pengrajin perak, ya, bagaimana perak itu dihasilkan? Kalau seorang pengrajin perak mendapatkan perak yang mentah, lalu dia ingin buat sebuah pajangan yang indah, sebuah karya yang indah, dia harus gosok terus. Digosok, saudara. Lalu digosok, dia lihat pajangan itu. Waduh, masih buram. Diapain lagi? Gosok lagi, saudara. Digosok lagi. Digosok lagi. Dia lihat lagi, masih buram. Lalu dia mulai gosok lagi. Dan ketika terus digosok, ketika dia udah mulai kelihatan muka dia. Digosok terus, saudara, sampai mengkilat. Lalu ketika mukanya kelihatan, muka sang pengrajin, selesai. Itu menjadi karya yang indah. Begitu juga dengan kita. Kita digosok supaya muka Tuhan Yesus kelihatan dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Jadi ketika ada hal-hal yang membuat hidup kita sulit, tetap bertahan. Sebab Tuhan itu punya tujuan yang begitu besar. Begitu indah dalam hidup kita. Saya mau tutup sekali lagi dengan kisah yang menurut saya, saudara, menjadi teladan buat hidup saya, yaitu Ibu Agnes Rudi. Kita tahu siapa sosok wanita ini. Orang yang sederhana, seorang tua yang tidak punya karunia yang banyak, seperti kita bisa jadi WL, bisa jadi singer, bisa bermain musik, bahkan berkhotbah. Ibu Agnes hanya seorang jemaat dan pelayan Tuhan yang setia. Tapi orang ini, menurut saya ini menjadi teladan bagi hidup kita semua. Sampai akhir hidupnya dia setia sampai akhir. Saudara tahu Ibu Agnes, kita tahu semua, bukan hanya 1-2 tahun. Bertahun-tahun sakit di pinggulnya, ya. Lalu 1 tahun atau 2 tahun terakhir tidak bisa bangun lagi.
Saya beberapa kali bersama istri dan juga rekan-rekan di sini membesuk ya. Dalam omongan gitu ya. Saya melihat wajah orang ini tetap semangat untuk melayani Tuhan. Ya. Saya bilang sama dia, tante, nanti tante kalau sudah bisa jalan sedikit-sedikit, karena ibadah kita di lantai 3, nanti kita taruh di kursi, tante naik ke atas. Ya. Nanti tante ibadah lagi, waktu dia sudah tidak bisa bangun ya. Karena kita masih punya kerinduan bisa berjalan lagi. Kita berdoa bisa duduk lagi. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Ya, dia masih semangat saudara, luar biasa. Ini sosok yang harus kita tiru selain Tuhan Yesus juga. Tentu saja Tuhan Yesus yang mulia. Tapi ada tokoh-tokoh yang menginspirasi kehidupan kita. Bahkan saya dengar dari kelompok sel di Petrus 1 dan 2, Ibu Agnes tetap membaca Alkitab sampai dia tidak sadar. 1 atau 2 bulan dia tidak sadar. Hanya merem saja. Tapi ini luar biasa saudara. Cici saya, Ci Heni, membesuk dia. Dia cerita sama saya. Dia berdoa bagi Ibu Agnes. Lalu dia bisikin, tante, kalau nanti tante ada yang jemput, bukan Tuhan Yesus, jangan mau. Lalu ini spontan kali ya, di alam bawah sadar dia. Dia ngomong gini, ya iya dong, saya gak mau. Waduh luar biasa saudara. Sampai akhir hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. 1 tahun tidak bisa bangun, saudara. Semua dilakukan di tempat tidur, termasuk membuang air besar dan air kecil. Itu penderitaan sesungguhnya. Tapi dia tetap berdoa. Bahkan dia sebenarnya menginspirasi saya. Ya, untuk, aduh kalau saya keadaan seperti dia, saya harus tetap bertahan sama seperti dia. Bertahan bukan untuk hal yang lain, karena saudara dan saya akan menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Karena engkau dan aku suatu hari akan dipermuliakan, bahkan punya potensi besar. Kita akan menjadi pembesar di kerajaan Allah nanti. Kita akan menjadi orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Kristus dan para orang-orang kudusnya. Mari hari ini, selama kita masih bisa bernapas, selama kita punya waktu, saudara, gereja ini akan menjadi gagal kalau tidak mengubah dengan kuasa Roh Kudus orang-orang seperti saya, orang berdosa dan juga saudara, untuk menjadi orang kudus Allah. Tapi tentu saja gereja ini tidak mau gagal. Saya pun berdoa, tidak mau pelayanan ini menjadi tidak berhasil. Saya mau Tuhan, biarlah pelayanan di gereja ini menjadi berhasil. Bagaimana jemaat ini bertemu dengan Tuhan. Dan jemaat ini diubahkan menjadi orang-orang kudus yang memakai pakaian pesta, yang memakai lenan halus ketika bertemu dengan Tuhan. Hari ini saudara, mari kita tinggalkan dosa. Hari ini di dunia ini, mari kita berubah. Hari ini di dunia ini, mari kita bertahan untuk tetap mengasihi Tuhan walau ada penderitaan. Ini kata kitab Petrus, hanya seketika. Saudara tahu seketika, cepat sekali. Kalau kita bisa bertahan, kita bisa berubah seperti yang diinginkan. Kalau kita bisa menjadi seperti Yesus. Kalau kita mau diproses bagaikan sang penjunan yang menggosok, yang membentuk bejana menjadi indah. Engkau dan aku akan menerima kemuliaan yang tidak pernah terabaikan. Makanya Bapak Ibu, saya bukannya, sebenarnya saya malu juga ya. Malu sebenarnya, ngomong terus. Tapi gak apa-apalah, saya mau terus kampanye.
kampanye untuk apa? Untuk kerajaan Allah. Ya, bukan untuk kepentingan saya. Bukan untuk kepentingan keluarga saya. Tidak ada keuntungan sebenarnya bagi pribadi saya. Tapi saya mau mengkampanyekan supaya saudara terus hidup dekat dengan Tuhan. Terlibat di kelompok sel. Kita punya gerakan baru yang namanya Gema. Coba sama-sama katakan. Wah, saya belum bilang 1, 2, 3 nih. Gak apa-apa, udah semangat ya. Kita sama-sama katakan. 1, 2, 3. Apa artinya Gema? Wah, mantap. Gerakan membaca Alkitab bersama. Sebenarnya dari Ibu Yusi ini. Jadi Bu Yusi bikin tema Gema. Apa nih Gema? Oh boleh, cocok Bu. Oke Bu. Mantap, makasih ya Bu Yusi ya. Telah diinspirasi oleh Roh Kudus. Gerakan membaca Alkitab bersama 2 pasal. Ya, setiap hari. Saudara ikut kelompok sel. Saudara baca Alkitab. Bahkan kita mendorong. Saya mendorong. Saudara punya persekutuan, ingat Tuhan. Ingat penciptamu bukan hanya hari Minggu sekali. Bukan hanya komsel. Setiap hari harus ingat Tuhan. Berdoa. Supaya kita ini dikuduskan oleh Allah. Supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Allah. Saya ini jujur saudara. Sampai hari ini saya banyak loss. Sungguh. Ketika saya ngomong sama orang, aduh harusnya saya gak ngomong gini. Ini emosi saya. Saya yang seperti ini saja saudara. Bukannya sombong ya saudara, saya ini kan pendeta. Saya tetap mengoreksi hidup saya. Bukan hanya saya, kita semua. Saya sering aduh Tuhan ampuni saya lost ini Tuhan. Harus saya enggak bersikap ini, enggak ngomong begini, enggak melakukan ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih berikan anugerah dalam hidup kita. Jadi semua kegiatan kegerejaan kita bukan untuk menjadikan kita berlabel Kristen saja. Tapi semua kegiatan kegerejaan kita, komsel, ibadah setiap hari Minggu, lalu kita ada doa online, lalu ada lagi yang namanya Gema. Itu bertujuan untuk satu, supaya saudara dan saya menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat suatu hari nanti. Sehingga ketika semua berawal dari Allah, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Karena semua dari Allah kembali kepada Dia. Kita ini akan kembali kepada pencipta kita. Inilah tujuan kita hidup harusnya Bapak Ibu. Yaitu kita diterima, berkenan, indah, dan menjadi orang-orang yang dipakai Allah. Dan hari ini saya juga mendorong saudara untuk mengupgrade hidup kita. Saudara yang hari ini belum melayani, gereja ini sangat butuh para hamba-hamba Tuhan. Ya, butuh guru-guru sekolah minggu, butuh singer, WL, pemusik, bahkan juga pengkhotbah. Ya, saya rindu lahir banyak pengkhotbah, banyak WL, banyak singer, banyak pemain musik, banyak ketua-ketua sel yang akan lahir di gereja kita. Yang tujuannya adalah menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, dan menjadikan mereka menjadi dewasa seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita akan mempersiapkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima perjamuan ini, mari kita angkat sebuah pujian. Kita mau ingat akan kebaikan Tuhan. Kita mau ingat akan kasih-Nya. Dan kita berkomitmen untuk tidak pernah melupakan Tuhan. Ingat kasih-Nya. Jadikan lagu ini menjadi lagu doa
Lagu komitmen saudara kepada Tuhan Yesus. Dan anugerahnya selamatkan. Sampai hari ini ya Bapa, kami tidak mengerti mengapa Engkau begitu mengasihi hidup kami ya Bapa. Besar kasih-Mu, besar kasih Allah pada kita. Mari nyanyikan, ingat kasih-Mu, ingat kebaikan, ingat kasih-Nya. Mari kita berdiri sama-sama. Ingat kebaikan, anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami ya Tuhan. Selamatkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah kita, besar kasih Allah. Mari angkat tanganmu dan katakan, ku takkan lupa Tuhan seumur hidup kami. Ku takkan lupa. Takkan kami pernah melupakan kebaikan-Mu di hidup kami ya Bapa. Ku takkan lupa. Betapa besar kasih Bapa kepada kami semua. Ya hasratku, hasratku, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih Allah pada kita. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa, hari ini di depan kami ada roti dan anggur yang melambangkan akan darah dan tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Aku sebagai pelayan daripada jemaat-Mu, aku berdoa ya Bapa, biarlah Kau pakai roti dan anggur ini untuk kami mengingat akan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Biar kami tidak pernah melupakan akan Engkau Tuhan. Sebaliknya kami akan menjadi orang yang mengasihi Engkau seumur hidup kami. Bahkan yang sakit hari ini disembuhkan. Yang terbeban, Tuhan angkat bebannya dan memberikan kekuatan. Dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bagikan kepada kekasih-kekasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berterima kasihlah saudara. Oh Tuhan begitu baik. Dia tidak meninggalkan hidupmu. Bahkan Dia merancangkan rencana yang besar dan indah dalam hidup kita.
Ya penuhkan Dia puaskan hasratku. Besar kasih-Mu ya Bapa. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih, terima kasih. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias. Bapakku mau indah, Bapakku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hias. Mari sama-sama kita punya komitmen yang sama, seperti Yesus, seperti Tuhan Yesus. Pokok keselamatan, Engkau yang sulung di antara banyak saudara. Kami mau menjadi seperti Engkau ya Tuhan. Hadap sini. Ya. Bukakan hati. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Sebelum kita memakannya, kita dengarkan firman Tuhan. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah boleh mengangkat roti, biskuit atau apapun. Kita mau angkat ini menjadi lambang akan tubuh Kristus. Percayakah saudara, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terpecah bagi kita? Amin. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita juga mengangkat cawan anggur yang melambangkan. Percayakah saudara bahwa cawan anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah bagi kita semua. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Haleluya. Dari dua ayat yang kita baca tadi, di situ dikatakan peringatan akan aku. Mari kita mengingat Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Seperti Yesus, pokok keselamatan. Seperti Yesus, kami mau jadi seperti Yesus. Yang selalu menyukakan
Sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Bapa, mari kita nyanyikan kepada Tuhan Yesus. Bapa, ku mau indah di mata dan mulia dalam pandangan. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hias seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus yang selalu menyukakan. Sekali lagi, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatan. Seperti Yesus, menyukakan. Saya undang kepada Bapak Sumanto untuk berdoa buat firman Tuhan. Maju ke depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh luar biasa kasih-Mu dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan Kau selalu memelihara dalam kehidupan kami. Setelah 1 tahun Tuhan kami boleh melewati hari-hari kami. Sehingga Tuhan kami boleh melewati dan menapakkan kaki kami ke tahun yang baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami hari ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan Tuhan. Karena kami tahu semuanya berasal daripada Allah. Hidup kami adalah berasal daripada Allah. Semua jalan kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan di awal tahun yang baru ini Tuhan kami boleh berkarya, kami boleh bekerja bersama-sama dengan Allah yang besar, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, hidup kami Tuhan semakin hari, semakin dibentuk Tuhan. Bahkan kami boleh serupa dengan Allah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan Tuhan ibadah kami selanjutnya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan seluruh kehidupan kami. Bahkan Tuhan Kau sudah menjamin masa depan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Begitu juga saudara-saudara yang ada di rumah, saya juga berharap Tuhan juga memberkati bagi Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah secara online di rumah. Kita akan mendengarkan pengumuman pada Minggu 2 Januari tahun 2022. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Tony Tanuwijaya atas pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya, biarlah Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan Bapak Tony. Pengumuman yang kedua yaitu jadwal puasa dimulai hari Selasa pukul 10 malam dan buka puasa hari Rabu pukul 12 siang. Pengumuman yang ketiga, Komsel kita masih libur sampai minggu kedua kita akan kembali bertemu dalam kelompok Komsel kita masing-masing ya. Dan pengumuman yang keempat,
hari Kamis 6 Januari ada ibadah doa juga secara online jam 19.30. Dan pengumuman yang kelima, persembahan kolekte boleh dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan juga ke dalam kotak yang ada di belakang ya saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan kolekte lewat transfer melalui rekening bank atas nama GBI Duta Kranji, boleh transfer dan nanti boleh menghubungi bendahara ya. Pengumuman yang keenam yaitu Sabtu 8 Januari ibadah YOC secara online juga jam 5 sore. Jadi kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia remaja untuk ikut bergabung bertumbuh di dalam YOC di anak muda GBI cabang Grand Mall. Hari Minggu tanggal 9 Januari ibadah ABI online untuk bergabung bisa menghubungi Ibu Suti. Maksudnya ini online ya, masih secara online ya. Dan hari Minggu tanggal 9 Januari ada tambahan sedikit pengumuman, yaitu adalah hari ulang tahun gereja kita di sini ya. Bertepuk tangan dong untuk gereja kita. Nah, jadi kita mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir semua ya, untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita di hari Minggu 9 Januari nanti. Sudah berapa tahun ya Pak Pendeta kita di sini ya? Saya lupa. Ya, 4 tahun ya. Ya, jadi udah lumayan lama ya. Dan saya melihat ada saudara kita yang baru beribadah di tempat ini pada saat ini, yaitu Ibu Yuyun, adiknya dari Ibu Alin. Ya, silakan berdiri Bu, dan saya mengucapkan terima kasih, selamat datang. Kalau Ibu belum memiliki tempat ibadah, kami membuka pintu untuk boleh bergabung bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih atas kedatangannya. Sebentar saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami saat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, kami begitu luar biasa merasa diberkati oleh Tuhan, karena kami Tuhan boleh melangkahkan kaki kami ke tahun 2022. Bahkan Tuhan, untuk awal minggu ini Tuhan, kami mau membuat hidup kami menjadi lembaran-lembaran yang indah. Hari-hari kami Tuhan untuk tahun 2022 adalah hari-hari yang penuh kemenangan, penuh berkat, penuh kemakmuran yang daripada Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, untuk setiap kesehatan, setiap jemaat-Mu Tuhan. Bahkan sampai saat ini Tuhan selalu menjagai dan melindungi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan dalam menjalani kehidupannya di tahun 2022. Kami yakin dan percaya Tuhan kami memiliki Allah yang luar biasa yang akan menjamin dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini juga Tuhan kami teringat untuk orang-orang tua kami yang masih beribadah di rumah, mungkin dalam keadaan lemah tubuhnya, baik Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Suprayitno, baik Om Hani, Tante Hana, biarlah Tuhan Yesus Engkau menjamah ya Tuhan tubuhnya saat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan kembali yang sempurna Bapak. Sehingga Tuhan untuk minggu-minggu yang akan datang boleh bergabung bersama-sama kami kembali untuk beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati
seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini kami tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan juga memberkati dan menolong mereka semua ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami di tempat ini maupun yang ada di pusat kami di Ramangun ya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam setiap pelayan-pelayan hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelayan kami Tuhan boleh menjangkau banyak jiwa dan kami boleh menenangkan banyak jiwa Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Budi Prayitno sebagai kepala pusat kami, Bapak Tony Tanuwijaya sebagai wakil gembala di tempat ini Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan, pewahyuan firman yang daripada Tuhan boleh Engkau sampaikan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan kami setiap jemaat-Mu Tuhan boleh dikenyangkan melalui firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga membawa bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami melihat perkembangan bangsa kami saat ini. Sehingga Tuhan semakin hari Tuhan pandemi COVID yang melanda bangsa kami semakin hari semakin sedikit Tuhan Yesus. Dan kami rindu semuanya akan hilang Tuhan, dan kami tidak ada lagi pandemi di bangsa kami. Tapi Tuhan, kami akan kembali sehat. Kami mampu Tuhan hidup berdampingan dengan virus ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kami memiliki Tuhan kemampuan dalam tubuh kami. Karena kami punya Allah, kami punya darah Kristus yang mengalir dalam setiap tubuh anak-anak-Mu Tuhan. Untuk Tuhan membendung segala pesakit penyakit Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan wakilnya, Bapak Makhruf Amin Tuhan. Dalam setiap mengambil kebijakan, setiap mengambil keputusan, supaya hikmat Tuhan mengalir dalam setiap pemikiran para pemimpin kami. Berkati juga seluruh menteri Tuhan yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, supaya mereka boleh saling bahu-membahu membangun bangsa kami, membangkitkan ekonomi bagi bangsa kami, sehingga kami setiap anak-anak-Mu Tuhan boleh kembali bekerja, kembali berkarya Tuhan, supaya Tuhan Yesus bangsa kami boleh kembali pulih perekonomiannya Bapa. Berkati TNI dan Polri ya Tuhan yang menjaga ketentraman, keamanan bagi bangsa kami dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Untuk Tuhan bahkan Tuhan Yesus kalau ada paham-paham Tuhan Yesus yang ingin menghancurkan paham bangsa kami Tuhan, falsafah bangsa kami tolak dan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bangsa kami tetap jaya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan seluruh permohonan kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Dan hari ini terimalah, bawalah pulang berkat dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan penyertaan hari demi hari bersama dengan Allah Roh Kudus diturunkan atas hidup kita dan menjadikan kita menjadi berkat buat setiap orang yang kita temui dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Karena anugerah-Mu, Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.